Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG tertentu pada tema pembahasan yaitu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6, capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wigen dan Tigen tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, mengungkapkan perspektif dan berbagai empati dan refleksi mendalam. Teori ini menerapkannya yang benar dalam kurikulum merdeka adalah: A. Hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam perumusan CP dan tujuan pembelajaran turunan dari CP. B. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. C. Memberikan kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. D. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. E. Menganggap bahwa pemahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, yaitu pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut kecuali: A. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. C. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. D. Guru dapat merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. E. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Pada setiap mata pelajaran, terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 tahap yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut kecuali: A. Memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. B. Mendorong guru fokus pada ketersediaan CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. C. Memberikan kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. D. Mendorong guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. E. Memastikan peserta didik mencapai kompetensi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab.
Jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas ini, kecuali Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berikut ini yang benar adalah: A. Hasil KTTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. B. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP. C. KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. D. KKTP dapat disusun melalui deskripsi kriteria dan interval nilai. Semua benar. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, semua benar. Kita lanjut ke soal yang ke-10, soal yang terakhir. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah: A. Asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. B. Hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa intervensi yang tepat. C. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. D. Hasil asesmen awal dapat ditetapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria pencapaian pembelajaran yang diterapkan. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal PPG tertentu pada pembahasan menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Semoga bermanfaat dan lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.